Coba bayangkan satu hal. Di dunia ini, ada orang yang bangun pagi bukan karena semangat hidup, tetapi karena takut ditagih. Ada yang bekerja 12 jam sehari, namun tetap miskin. Ada yang tersenyum di media sosial, padahal setiap malam diam-diam menghitung sisa uang di rekeningnya sambil berharap tidak ada telepon masuk besok pagi. Dan yang paling mengerikan, jutaan manusia bahkan tidak sadar bahwa hidup mereka sebenarnya sudah dimiliki oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu itu bernama hutang. Hutang bukan sekadar angka, bukan sekadar pinjaman, dan bukan sekadar tagihan bulanan. Hutang adalah salah satu kekuatan paling tua dalam sejarah manusia. Ia membangun kerajaan, menghancurkan peradaban, memicu perang, bahkan mengendalikan hidup manusia modern tanpa kita sadari. Apa itu hutang sebenarnya? Secara sederhana, hutang adalah janji. Seseorang menerima sesuatu hari ini dan berjanji mengembalikannya di masa depan. Tapi, dalam praktiknya, hutang jauh lebih dalam dari itu. Karena saat seseorang berhutang, yang sebenarnya dipertaruhkan bukan cuma uang, melainkan waktu, tenaga, kebebasan, dan masa depan hidupnya. Bahkan, sebelum uang ditemukan, hutang sudah ada. Ribuan tahun lalu di Mesopotamia kuno, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, manusia mulai mencatat hutang di atas tablet tanah liat. Bukan hutang mobil, bukan kartu kredit, melainkan gandum, ternak, dan hasil panen. Para petani meminjam benih kepada bangsawan atau kuil. Lalu ketika panen gagal, mereka tidak mampu membayar, dan disitulah sejarah mulai berubah menjadi gelap. Karena pada masa itu, jika seseorang gagal membayar hutang, ia bisa kehilangan tanahnya. Bahkan, lebih buruk, anak dan keluarganya bisa dijadikan budak hutang. Ya, di masa lalu, hutang benar-benar bisa merampas manusia. Semakin manusia berkembang, hutang ikut berevolusi. Kerajaan mulai meminjam uang untuk membiayai perang. Pedagang meminjam modal untuk berlayar, dan bank mulai lahir sebagai pusat kekuatan baru. Di Eropa abad pertengahan, keluarga bankir seperti Medici menjadi sangat berkuasa bukan karena memiliki pasukan, tetapi karena mereka mengendalikan hutang. Mereka meminjamkan uang kepada raja, membiayai kerajaan, dan perlahan mengendalikan politik dunia dari balik meja hitam mereka. Lalu dunia modern datang, dan hutang berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih canggih. Hari ini, manusia tidak perlu dirantai untuk diperbudak. Cukup beri mereka kartu kredit cicilan, pinjaman online, dan gaya hidup yang lebih besar daripada penghasilannya. Maka manusia akan bekerja seumur hidup secara sukarela. Pertanyaan besarnya, jika hutang begitu berbahaya, kenapa manusia terus melakukannya? Jawabannya sederhana, karena hutang menjual ilusi waktu. Hutang membuat manusia merasa bisa memiliki masa depan hari ini. Juga mobil, rumah, lifestyle, dan liburan sekarang. Padahal, masa depan itu belum tentu mampu mereka bayar. Dan sistem modern sangat memahami kelemahan psikologi manusia. Media sosial membuat orang merasa tertinggal. Iklan membuat manusia merasa kurang. Dan dunia modern terus membisikkan satu kalimat berbahaya. Kamu pantas terlihat sukses. Sekarang juga. Akibatnya, banyak orang tidak lagi membeli karena kebutuhan. Mereka membeli pengakuan, status sosial, dan validasi. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas siapapun. Hutang paling berbahaya sebenarnya bukan uang, melainkan hutang hidup. Ketika seseorang kehilangan waktu bersama keluarganya karena cicilan, ketika seseorang tidak lagi hidup, hanya bertahan, maka perlahan hutang mulai memakan jiwanya. Namun, yang lebih mengerikan lagi, sebagian manusia tidak sadar bahwa sistem ekonomi modern memang dirancang agar manusia terus berhutang. Karena dunia saat ini berjalan di atas hutang. Negara punya hutang, bank punya hutang, perusahaan punya hutang. Bahkan uang yang kita gunakan lahir dari sistem hutang. Pertanyaannya, jika seluruh dunia dibangun di atas hutang, apakah manusia modern benar-benar hidup bebas? Atau kita hanya budak dengan versi yang lebih modern? Dan yang paling penting, jika kamu sudah terjerat hutang, apa sebenarnya jalan keluar yang nyata? Coba pikirkan satu hal ini baik-baik. Kenapa hampir seluruh manusia modern bekerja seumur hidup, namun tetap kesulitan keluar dari tekanan finansial? Kenapa semakin teknologi berkembang, justru semakin banyak orang stres karena uang? Dan kenapa
sistem modern terasa seperti mendorong manusia untuk terus berhutang? Jawabannya mungkin lebih gelap dari yang kita kira. Karena hutang bukan cacat dari sistem modern. Hutang adalah bahan bakar utamanya. Sebagian besar manusia berpikir uang lahir dari kerja keras. Padahal, dalam sistem ekonomi modern, sebagian besar uang justru lahir dari hutang. Ketika bank memberikan pinjaman, pihak bank tidak selalu meminjamkan uang fisik yang bisa menciptakan uang baru melalui kredit. Artinya, saat seseorang mengambil kredit rumah, uang baru tercipta. Saat perusahaan meminjam modal, uang baru tercipta. Saat negara berutang, uang baru tercipta. Dan karena itulah, ekonomi dunia terus membutuhkan hutang agar tetap bergerak. Tanpa konsumsi, ekonomi melambat. Tanpa kredit, banyak bisnis berhenti. Tanpa hutang, pertumbuhan ekonomi modern bisa runtuh. Inilah alasan mengapa dunia modern selalu mendorong manusia untuk membeli lebih banyak, mencicil lebih banyak, dan terus merasa kurang. Namun sistem ini tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu psikologi manusia. Perusahaan modern memahami satu fakta penting. Manusia jarang membeli karena kebutuhan. Manusia membeli karena emosi. Karena itu, iklan tidak menjual produk. Iklan menjual rasa diterima, status sosial, rasa keren, dan ilusi kebahagiaan. Mobil mewah bukan hanya kendaraan, jam mahal bukan hanya alat melihat waktu, dan rumah besar bukan hanya tempat tinggal. Semua itu adalah simbol. Media sosial memperparah semuanya. Manusia terus membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan tanpa sadar, mereka mulai berhutang demi terlihat berhasil. Padahal banyak orang yang terlihat kaya. Sebenarnya hanya terlihat kaya. Mereka hidup dari cicilan. Tetapi dampak hutang tidak berhenti di rekening bank. Hutang perlahan menyerang pikiran manusia. Stres karena hutang dapat menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, depresi, bahkan kehancuran hubungan keluarga. Banyak orang mulai kehilangan arah hidup karena setiap keputusan mereka bukan lagi berdasarkan mimpi, tetapi berdasarkan tagihan. Dan yang paling menyedihkan, seringkali manusia baru sadar bahwa waktu jauh lebih berharga daripada uang saat semuanya sudah terlambat. Lalu pertanyaannya, jika seseorang sudah terjerat hutang, apa yang harus dilakukan? Langkah pertama, berhenti menyangkal kenyataan. Banyak orang tenggelam lebih dalam karena terus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Mereka menambah pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama. Mereka membeli sesuatu demi mengurangi stres. Dan akhirnya, mereka terjebak dalam lingkaran yang tidak pernah selesai. Langkah kedua, pisahkan antara kebutuhan dan gengsi. Dalam situasi sulit, ego adalah musuh terbesar. Karena dunia modern mengajarkan manusia untuk takut terlihat sederhana. Padahal, orang yang benar-benar kuat bukanlah yang terlihat kaya. Filsuf Yunani kuno Epicurus pernah mengatakan, orang miskin bukanlah mereka yang memiliki sedikit, melainkan mereka yang selalu merasa kurang. Dan mungkin itulah akar dari banyak hutang manusia modern. Bukan semata karena mereka tidak punya uang, tetapi karena mereka terus mengejar kehidupan yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Namun, ada satu fakta yang lebih mengerikan lagi. Bagaimana jika hutang bukan hanya soal uang, melainkan alat yang membuat manusia terus sibuk, agar mereka tidak pernah benar-benar berpikir tentang hidupnya. Karena manusia yang lelah mengejar cicilan, jarang punya waktu untuk mempertanyakan siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan kemana dunia ini sedang berjalan. Apakah kebebasan finansial benar-benar ada? Apa arti kaya yang sebenarnya? Dan bagaimana cara keluar dari perangkap mental yang membuat manusia terus merasa kurang, bahkan saat mereka sudah memiliki segalanya? Ada satu pertanyaan yang jarang sekali dipikirkan manusia modern. Jika suatu hari semua tagihanmu lunas, semua hutangmu selesai, dan rekeningmu penuh, apakah itu berarti kamu sudah bebas? Karena anehnya, di dunia modern, banyak orang miskin ingin menjadi kaya. Sementara banyak orang kaya justru kehilangan ketenangan hidupnya. Semakin manusia mengejar uang, seringkali mereka justru semakin takut kehilangannya. Sejak kecil, manusia diajarkan bahwa kaya berarti rumah besar, mobil mahal, rekening besar, dan kehidupan mewah. Tapi, masalahnya, jika kekayaan hanya diukur dari apa yang dimiliki, maka perlombaan itu tidak akan pernah selesai. Karena selalu ada orang yang lebih kaya, lebih terkenal,
lebih sukses, dan terlihat lebih bahagia. Akibatnya, banyak manusia hidup dalam perlombaan yang bahkan tidak mereka pahami. Dan disinilah kita masuk ke kenyataan yang paling menyakitkan. Hutang terbesar manusia modern bukan kepada bank, melainkan kepada ekspektasi dunia. Manusia takut dianggap gagal, takut terlihat miskin, takut tertinggal, takut tidak dianggap berharga. Karena itu, mereka bekerja tanpa henti, mengejar validasi, mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, mereka menukar hidupnya dengan sesuatu yang bahkan tidak bisa dibawa saat mati. Filsuf Stoik dari Romawi kuno, Seneca, pernah menulis, "Bukan orang yang memiliki sedikit yang miskin, tetapi orang yang menginginkan lebih tanpa akhir." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi mungkin itulah rahasia yang hilang dari dunia modern. Karena kebebasan sejati bukan ketika seseorang bisa membeli apa saja, tetapi ketika ia tidak lagi diperbudak oleh keinginannya. Manusia modern memiliki lebih banyak teknologi dibanding seluruh generasi sebelumnya. Namun anehnya, banyak yang justru semakin cemas, semakin kosong, dan semakin kehilangan arah. Mungkin karena selama ini kita diajarkan cara mencari uang, tetapi tidak pernah diajarkan cara merasa cukup. Dan jika saat ini kamu sedang terjebak hutang, dengar baik-baik bagian ini. Hutang bukan akhir hidupmu. Kesalahan finansial bukan berarti hidupmu selesai. Banyak manusia hebat dalam sejarah pernah jatuh, bangkrut, kehilangan segalanya, bahkan dihancurkan keadaan. Tetapi mereka bisa bangkit karena mereka berhenti lari dari kenyataan. Langkah paling penting bukan langsung menjadi kaya, tetapi berhenti hidup palsu, berhenti membandingkan diri, dan mulai membangun hidup yang benar-benar nyata. Kadang, kebahagiaan tidak datang saat seseorang memiliki segalanya, tetapi saat ia akhirnya sadar apa yang benar-benar penting. Pada akhirnya, hutang bukan hanya soal uang. Hutang adalah cermin. Ia memperlihatkan ketakutan manusia, keserakahan manusia, gengsi manusia, dan rasa tidak pernah puas yang terus diciptakan dunia modern. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Jika suatu hari kamu berhasil memiliki semua yang kamu inginkan, apakah itu benar-benar akan membuatmu damai? Atau, selama ini, yang sebenarnya dicari manusia bukan kekayaan, melainkan ketenangan. Mungkin, kaya yang sebenarnya bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa sedikit hal yang mampu mengendalikan hidupmu. Karena manusia yang paling bebas bukan mereka yang memiliki segalanya, melainkan mereka yang tidak lagi diperbudak oleh apapun. Dan di dunia yang terus membuat manusia merasa kurang, mungkin kemampuan untuk berkata, "Aku sudah cukup," adalah bentuk kekayaan paling langka. Jika video ini membuatmu berpikir, bagikan kepada seseorang yang sedang berjuang diam-diam. Dan tulis di komentar, menurutmu apa arti kaya yang sebenarnya?